Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ramadan diambil dari kata Romida Yarmadu yang artinya membakar. Mengapa bulan ini dikatakan dengan bulan pembakaran? Karena Allah memang menginginkan bulan ini sebagai bulan pelebur dari dosa-dosa manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu syahrul maghfirah, faman raghiba anhul maghfirah fatalat khasaratuhu wa azibat musibatuhu. Ramadan adalah bulan ampunan. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, maka besarlah kerugian dan musibah yang akan ditanggungnya kelak di hari kiamat. Karena ini adalah bulan ampunan, sampai malaikat Jibril berpesan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad SAW. Apa pesan beliau? Bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka Muhammad bagi orang-orang yang diberi kesempatan di bulan Ramadan, akan tetapi di akhir bulan Ramadan dia sedikit pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan bulan ini sebagai bulan ampunan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasul, Ramadhanu ila Ramadan, al-jumu'atu ilal jum'ah, wassalawatul khamsu mukaffiratun lima bainahun illal kabair. Ramadan satu ke Ramadan yang lain, Jumat satu ke Jumat yang lain, dan sholat 5 waktu adalah media penghapus dosa, kecuali dosa-dosa yang besar. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa media penghapus dosa itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah media penghapus dosa harian, media penghapus dosa mingguan, dan media penghapus dosa tahunan. Apa itu media penghapus dosa harian? As-shalawatul khamsuh, yaitu salat 5 waktu. Karenanya ulama mengibaratkan salat 5 waktu itu, Bapak Ibu, sebagaimana kita mandi 5 kali sehari. Bagaimana jika seseorang itu mandi 5 kali sehari? Tentu badannya akan menjadi wangi, badannya akan menjadi bersih. Demikian juga dengan sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu itu. Ia akan akan menghilangkan noda-noda yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, media penghapus dosa mingguan. Apa itu? Yaitu sholat Jumat. Rasulullah bersabda, "Man igtasala tsumma atal jum'ata fa shalla ma qudira lahu, tsumma ansata hatta yafrugal imamu min khutbatihi, tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atin ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat semampunya, kemudian dia mendengarkan khutbah dari imam, setelah itu dia melaksanakan sholat bersama dengan imam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Itulah media penghapus dosa mingguan. Kemudian yang terakhir adalah media penghapus dosa tahunan. Apa itu? Yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita perhatikan, Rasulullah di sini pada hadisnya tidak menggunakan kata saumu Ramadan atau puasa Ramadan sebagai media penghapus dosa. Karena puasa Ramadan bukanlah satu-satunya media penghapus dosanya. Akan tetapi seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini, maka Allah jadikan sebagai pelebur dosa. Mulai dari salat tarawihnya, salat witirnya, tahajudnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, semuanya Allah jadikan sebagai media penghapus dosa. Karenanya jika masih ada orang yang tidak memanfaatkan bulan ampunan ini sebagai untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang celaka sebagaimana yang disinggung oleh atau yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Karenanya Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita isi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu yang kosong, waktu yang luang, dan waktu terbuang begitu saja tanpa adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan gerak kita sebagai zikir, diam kita sebagai fikir, dan berdirinya kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir bulan Ramadan nanti kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita layak mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wanin alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.